lah, silakan ya. Hiburan ya. Cuma aku payahnya Pak. Kalau sekarang mau jajan di pinggir jalan nggak bisa. Karena udah ketahuan. Jangan. Paksa pakai dik. Hai Penners, welcome to Pen Story. Kekayaan merupakan tema yang menarik untuk diperbincangkan. Sedikit sekali manusia di dunia ini yang tidak ingin kaya dalam hidupnya. Hidup kaya bisa dikatakan adalah impian bagi setiap orang. Kesuksesan orang baru diakui kalau dia sudah menjadi orang kaya. Keberhasilan pendidikan juga sering dilihat dari sejauh mana hasil pendidikan itu dapat mengantarkan peserta didiknya menjadi orang kaya. Tapi, memiliki takdir kaya raya bukan alasan bagi beberapa tokoh berikut untuk hidup selalu dalam kemewahan dan hura-hura. Berikut adalah beberapa tokoh kaya raya yang hidup sederhana yang udah Pen Story tulis hari ini. Sebelum lanjut ke videonya, biar Pen Story rajin upload tiap hari, kasih dukungan kamu dengan cara subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Udah? Lanjut! Penata sandal masjid. Pada akhir September 2021 lalu, seorang pemuda ramai diperbincangkan dan viral di jagat maya berkat aksi mulianya. Sosok anak muda ini menjadi begitu viral setelah diangkat oleh seorang konten kreator bernama Mat Peci yang membagikan aksi dari pemuda ini. Siapakah pemuda yang dimaksud? Silakan Bapak, senata sepatunya bola taruh sebelah sini aja. Untuk laki-laki wudhunya di sebelah kanan, toilet terpisah di seberang masjid. Silakan. Sudah wudhu atau belum Pak? Belum. Mulai posisikan perlahan ke sebelah kanan. Silakan. Bola taruh sebelah sini aja. Untuk wanita wudhunya di sebelah sini, toilet terpisah di seberang, boleh ditaruh di tengah lagi. Silakan. Tidak lain tidak bukan, ia adalah seorang remaja bernama Raja. Sejak usianya baru menginjak 10 tahun atau kelas 3 sekolah dasar, Raja udah terbiasa melakukan kegiatan mulia, yaitu merapikan sandal dan sepatu dan menyambut pengunjung dan jamaah masjid. Tapi ada fakta yang cukup mengejutkan. Raja bukanlah anak biasa di masjid tersebut, karena ternyata ia adalah anak dari pemilik masjid As-Saadah Theater ini, sekaligus pemilik dari resort dan juga hotelnya. Tidak mau bergantung kepada orang tuanya, Raja juga punya usaha sendiri, yaitu sebuah kafe yang bernama Himas Coffee yang ada di Ciater dan ternak lele dengan omset 1,2 miliar rupiah setiap kali panen, dan sebagian penghasilannya ia sumbangkan ke yayasan yatim piatu di daerahnya. Saat diwawancarai oleh Mat Peci, Raja enggan mengaku bahwa dirinya adalah anak yang kaya raya dan menganggap semua kekayaan tersebut adalah titipan. Wah, bisa jadi teladan banget ya Penners. Raja. Makanan rakyat jelata. Penners, gimana nih rasanya kalau kamu jadi orang yang paling kaya raya di Indonesia? Pastinya kamu bisa beli apa aja yang kamu pengen, bisa dapat apa aja yang sebelumnya cuma jadi hayalan doang ya. Tapi inilah potret sebenarnya dari orang paling kaya di Indonesia dan gaya hidupnya yang sama sekali jauh dari bayangan kamu. Tapi bikin meme gitu nggak apa-apa Om? Omnya Om rasanya gimana? Rasanya gimana? Biasa aja ya. Bambang Hartono bersama dengan adiknya Budi Hartono dinobatkan majalah Forbes sebagai orang yang terkaya di Indonesia dengan jumlah kekayaan mencapai 37 miliar dolar AS atau sekitar 522,2 triliun rupiah. Kedua bersaudara ini menempati posisi teratas konglomerat paling kaya di Indonesia selama 11 tahun berturut-turut. Sumber kekayaan terbesarnya berasal dari kepemilikan Bank BCA dan perusahaan rokok Jarum. Misal Bambang Hartono beberapa waktu belakangan jadi sumber kehebohan di dunia maya. Orang terkaya di Indonesia ini terciduk sedang makan tahu pong di sebuah rumah makan sederhana yang ternyata adalah langganan beliau. Berikut adalah potret sederhana beliau saat ngobrol dengan masyarakat. Kemarin tuh di Fairmont Hotel, yang buka pintu ada buka Pak Bambang Mas. Yang uniknya lagi, meskipun Bambang Hartono adalah pemilik dari Bank BCA, tapi beliau adalah nasabah resmi dari Bank BRI. Potret orang super kaya yang sederhana banget ya, Penners. Antri untuk membeli.
Bill Gates menempati urutan keempat dalam daftar orang terkaya di dunia dengan kekayaan bersih mencapai 127 miliar dolar Amerika. Bill Gates memiliki saham Microsoft senilai 30,8 miliar dolar Amerika. Bill Gates juga memiliki investasi di bidang energi dan real estate. Tahun ini Bill Gates menempati urutan keempat dalam daftar orang paling kaya di dunia. Tapi lagi-lagi tingkah orang yang kaya beneran bisa bikin kamu keheranan, ini buktinya. Sebuah gambar yang diposting oleh seorang mantan karyawan Microsoft menunjukkan sosok Bill Gates berdiri dalam barisan antrian di halaman restoran cepat saji di Seattle, Washington menunggu untuk mendapatkan burger dan kentang goreng. Pemilik postingan tersebut menulis, ketika Anda bernilai lebih dari 100 miliar dolar, memiliki catatan amal terbesar di dunia dan rela antri untuk burger, kentang goreng, dan cola seperti kita semua. Bill Gates juga terkenal karena kecintaannya pada burger dan merupakan pengunjung tetap Burger Master, kedai burger lokal wilayah tersebut. Sering berpenampilan sederhana. Kamu pernah nonton film The Matrix? Tentunya kamu tahu sosok Neo yang merupakan tokoh utama di film tersebut. Nah, sang aktor utama di film ini bernama Keanu Reeves. Sebagai aktor Hollywood yang sukses, tentunya kehidupan dari seorang Keanu Reeves dibayangkan bergelimang harta dan kemewahan. Tapi jangan salah, inilah fakta tentang kesederhanaan dari aktor yang pernah beradu peran dengan dua pesilat Indonesia, Yayan Ruhian dan Cecep Arif Rahman tersebut. Kehidupan awal Keanu memang tidak semanis yang dikira. Masa lalunya yang cukup kelam ternyata sangat membayangi kehidupan Keanu. Tumbuh tanpa seorang ayah sejak usia 3 tahun, Keanu hidup dengan Patricia, ibunya. Ketika itu, Keanu tinggal di Beirut, Lebanon, dan terus berpindah tempat tinggal mulai dari Australia, New York, hingga Toronto, Kanada. Sejak berpisah dengan ayah Keanu, Patricia telah menikah lagi sebanyak 3 kali, seluruhnya gagal dan berujung cerai. Berbagai kehilangan perlahan menjadikan Keanu seorang dermawan. Keanu mendirikan yayasan yang bergerak di bidang amal setelah leukemia adiknya mulai berangsur membaik. Karena itulah Keanu nggak ragu bergaul dengan siapapun termasuk gelandangan sekalipun. Beliau bisa bersahabat dengan siapa saja dan di mana saja, memberikan tempat duduk kepada wanita di dalam kereta, dan ngobrol santai dengan para tunawisma di jalanan. Ternyata merakyat banget ya pemeran utama di film John Wick ini. Makan di warteg. Yusuf Hamka adalah bos perusahaan dari jalan tol PT Citra Marga Nusapala Persada. Beliau dikenal sebagai sosok pengusaha yang dermawan dan kerap membantu masyarakat yang kesusahan. Pada tahun 2018, beliau sempat menjadi sorotan karena menjual nasi kuning beserta lauk pauknya dengan harga Rp3.000 per porsi. Nasi kuning tersebut dijual di sebuah tenda bernama Warung Nasi Kuning Pojok Halal. Tidak jarang beliau juga memberikan makanan secara gratis bagi masyarakat kurang mampu. Inilah beberapa potret kesederhanaan dari seorang Yusuf Hamka. Saya lagi makan sama ibu-ibu di warung nasi uduk Kang Udin, Jawa Belong. Ibu-ibu dari Depok. Ibu-ibu dari Depok. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi Kang Udin. Yusuf Hamka adalah sosok konglomerat yang berada pada urutan ketiga orang terkaya di Indonesia. Beliau merupakan sosok pengusaha asal Samarinda yang pernah menjabat sebagai direktur utama beberapa perusahaan. Melalui akun Instagram pribadinya ini, beliau kerap membagikan momen ketika menyantap makan di warung pinggir jalan. Dengan menggunakan mobil mewah, Yusuf Hamka tampak tak enggan masuk ke sebuah warung, bahkan menyapa beberapa warga. Penners, definisi kaya atau miskin sesungguhnya muncul dari orang luar. Pelakunya sendiri kerap tidak merasakan apakah dia kaya atau miskin, karena kebanyakan orang masih saja merasa kurang. Meskipun orang bilang kita ini sudah kaya, tetapi nyatanya kita juga tidak merasa kelebihan harta. Selalu saja kita merasa miskin dan kurang. Jadi jangan pernah lupa untuk bersyukur setiap hari. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terus semangat buat balikin mood optimis kamu supaya lebih baik di masa depan. Bye-bye!